Doa. Baik, sama-sama kita akan berdoa. Bapak, terima kasih hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan kami boleh kembali dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah minggu kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami boleh mencurahkan isi hati kami. Bahkan kami boleh bersyafaat bagi dunia. Bagi banyak hal yang Tuhan percayakan kami doakan. Kami percaya doa-doa kami didengar. Karena Engkau tidak pernah membuang setiap ungkapan hati yang tulus yang kami naikkan dengan penuh iman. Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja melalui di dalam doa-doa kami. Malam ini kami bersama-sama menenangkan hati kami. Kami mau belajar firman, kami mohon Tuhan bersabdalah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami, maka kami boleh makin mengerti kehendak-Mu yang sempurna dalam perjalanan iman kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. 1 jam lebih saya menempuh perjalanan, ternyata yang macet bukan hanya Pluit. Sunter juga macet ya, berbahagialah warga Sunter. Saudaraku, setelah saya tiba, lelah, tapi saya begitu menginjak ruangan di samping, membuka pintu, dan saya melihat tumpukan mangkok-mangkok besar, maka muncul harapan dan sukacita dalam hati saya. Saudara sekalian, gereja memberikan tema hari ini adalah kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Bapak Ibu sekalian, tema ini terambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-24. Khususnya ayat yang ke-48 menjadi tema yang diberikan oleh gereja di dalam ibadah malam hari ini. Mari sama-sama kita akan membaca Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-48. Hanya kalimat yang sangat pendek akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-48. Mari sama-sama dengan saya kita membaca satu ayat yang pendek ini. Bagi Bapak Ibu yang punya jiwa misi, yang mau jadi saksi Tuhan membaca dengan saya. Yang tidak punya hati misi, Anda boleh tinggalkan ruangan di depan. Jangan, semua membaca ya. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Satu ayat yang sangat pendek yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Ini momen-momen menjelang dia akan diangkat ke surga. Besok kita akan bersama-sama memperingati hari di mana Yesus terangkat ke surga. Satu ayat yang pendek yang kita kenal, yang kita familiar atasnya. Satu ayat yang mudah dipahami. Tidak perlu menggali terlalu dalam. Semua anak kecil pun bisa mengerti ayat yang sederhana ini. Sekaligus satu ayat yang ternyata tidak mudah kita lakukan. Nah, sebelum kita mendalami akan ayat yang pendek ini, izinkan saya akan membawa saudara memikirkan sebuah deskripsi bagaimana Lukas pasal 24 ketika penulis Injil ini, seorang dokter, seorang tabib, menuliskan sebuah narasi yang sangat luar biasa daripada Lukas 24. Nanti di bagian akhir kita mulai menemukan, oh ternyata ini loh background. Kenapa kemudian muncul kalimat Yesus mengatakan, kamu adalah saksi. Bapak Ibu sekalian, Lukas 24 ini adalah sebuah pasal yang tentu kita kenal, yang ditulis oleh Dr. Lukas, di mana kalau kita membaca dengan teliti, maka ada sebuah cerita-cerita yang beredar di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Paling tidak kita menemukan ada 3 cerita yang kita temukan di sana. Yang pertama, kita tahu di sana ada sebuah cerita bagaimana para wanita kemudian datang ke kubur Yesus. Nah, kita mencatat pagi benar. Kurang lebih itu mungkin jam 3 subuh, mungkin jam 4 subuh. Masih gelap, tetapi mereka datang ke kubur Yesus. Nah, yang kedua, kita menemukan kisah selanjutnya adalah perjalanan seorang atau 2 orang murid yang memutuskan mereka pulang kampung. Ke kampung yang namanya Emmaus. Saya percaya kita semua mengenal akan jalan cerita daripada kisah yang kedua. Dan yang ketiga yaitu kisah tentang 11 pria-pria Yahudi. Yang kita kenal namanya adalah para murid Yesus. Saudaraku, ini sebuah cerita yang direkam, dipotret oleh Dr. Lukas. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata Lukas dengan jitunya, dengan tajamnya, dia melihat bukan hanya sekedar cerita yang mengalir.
Bukan hanya sebuah fakta yang dikumpulkan, tetapi Anda perhatikan bahwa ternyata di balik cerita-cerita yang dituliskan dalam prosanya ini, ternyata kita menemukan ada sebuah pola yang diulang berkali-kali. Saya ulang kalimat saya, ada sebuah pattern yang ditemukan dari narasi, dari 3 cerita yang dikaitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti apa pola itu? Mari sama-sama saya mengajak kita merenungkan malam hari ini. Yang pertama, pola apa itu? Yaitu bahwa ternyata seluruh atau semua orang-orang di dalam cerita demi cerita, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ulang kalimat saya, ternyata semua narasi yang muncul dari manusia-manusia yang dikisahkan ini, ternyata mereka adalah orang-orang, sekalipun katakanlah, mereka adalah orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang berada di putaran kisaran Tuhan Yesus. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengawali dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa dicatat oleh kitab suci, para wanita itu kemudian pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Dengan jelas Alkitab mencatat mereka ingin melihat kubur itu. Menengok kubur itu. Saya berimajinasi mungkin mereka datang membawa rempah-rempah. Kalau bahasa Jawa itu nyekar ya. Iya, Bapak Ibu tahu nyekar? Ya, berziarah. Artinya apa? Artinya mereka sadar betul bahwa Yesus masih ada di dalam kubur. Ya, mereka berpikir Yesus ada di dalam kubur itu. Bapak Ibu sekalian, mereka mungkin tidak memahami, bahkan tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menduga bahwa batu besar itu terguling. Tidak pernah expect, saudara. Kalau sekolah minggu kemudian diceritakan oleh guru-guru mengatakan mereka datang kemudian di tengah perjalanan saling berdiskusi. Aduh bagaimana ya Mbak ya, kira-kira siapa ya yang membukakan batu besar itu? Temannya mengatakan tidak usah khawatir Mbak. Nanti kita minta tolong prajurit Romawi menggeser sedikit, kasih celah. Kami bisa masuk ke dalam kubur Yesus. Kita melihat mayat jasad Yesus. Artinya apa? Mereka tidak siap melihat kubur yang kosong. Sederhananya, mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Kita teruskan cerita kedua. Bagaimana dengan kisah 2 pria yang katanya murid Yesus juga dan kemudian memutuskan untuk pulang kampung yang namanya Emmaus. Saya berimajinasi kemudian mereka dalam perjalanan 2 orang ini mengatakan, bro, saya pikir Yesus adalah pribadi yang kita harapkan, yang mengangkat derajat hidup kita, yang memberikan masa depan bagi bangsa kita. Ternyata dia mati. Udahlah, kita pulang kampung saja. So itulah kira-kira perjalanan mereka berdua. Padahal, bukankah hari itu, kalau saya memakai istilah hari ini, itu Twitter, itu X. Apa trending topik hari itu? Kubur kosong. Yesus bangkit. Mayat Yesus hilang. Itu adalah trending topik, saudaraku. Viral. Seluruh kota memperbincangkan. Dan mereka pun mempercakapkan hal itu. Tapi aneh bukan? Mereka memutuskan. Kami pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Karena Yesus mati. Mereka nggak tahu. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit, saudaraku. Bukankah mereka adalah murid Yesus? Cerita ketiga, kita menemukan di bagian yang bawah yang kita baca tadi, yaitu berbicara tentang 11 pria-pria Yahudi. Yang adalah orang-orang, saya mengatakan adalah inner circle. Yang bersama dengan Yesus 3 sekian tahun. Mereka makan, mereka tidur, mereka pergi.
kemanapun bersama-sama dengan Yesus senantiasa. Tetapi hari itu para pria-pria itu, mereka bingung. Mereka bingung. Kata teman-teman wanita mengatakan, Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Mereka bingung bagaimana mungkin kubur itu kosong. Mereka bingung dengan berita yang berseliweran di telinga mereka. Sederhananya saya mengatakan di tengah kebingungan itu, 11 pria Yahudi ini adalah orang yang juga tidak mempercayai bahwa Yesus hidup. Ini pola pertama. Kita baca seluruh rangkaian cerita pasti muncul fenomena. Mereka, entah mereka bingung, entah mereka tidak mengerti, bukankah pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah yang kedua, saya menemukan bahwa ternyata ada pola yang mirip yang kemudian dimunculkan oleh tabib Lukas, yaitu apa? Semuanya orang-orang tadi yang tidak mengerti, yang gagal paham, yang mungkin dalam kebingungan, yang pada akhirnya nggak percaya itu. Kemudian mereka semuanya menerima pengajaran. Ada sebuah pengajaran yang diberikan kepada mereka. Kita akan mengawali pertama-tama daripada para wanita yang datang ke kubur Yesus. Diceritakan bahwa setelah para wanita itu dalam kesedihannya ketika melihat kubur itu kosong, kemudian Alkitab mengatakan ada malaikat yang kemudian menjumpai mereka. Apa kata malaikat kepada wanita-wanita tersebut? Saya membacakan ayat yang kelima, mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kira-kira malaikat mengatakan, mengapa kamu cari orang hidup di antara orang mati? Yang kamu cari itu tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Perhatikan ayat ke-7. Atau kalimat yang berwarna biru itu. Ingatlah. Perhatikan kata ingatlah. Ingatlah apa yang dikatakannya. Siapanya itu? Yesus. Apa yang Yesus pernah katakan kepadamu? Semua membaca dengan saya ayat ke-7. Mulai kata anak manusia. 1, 2, 3. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi seolah-olah malaikat mengatakan, kamu ingat dong, orang yang kamu cari itu, yang tidak ada di sini itu, dia pernah berfirman, dia pernah berkata, dia pernah mengajar kamu loh. Apa yang dia katakan? Anak manusia mati, disalibkan, tapi dia bangkit. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan bagaimana dengan kisah dua pria yang pulang ke Emmaus itu. Peristiwa yang sama kemudian di dalam perjalanan setelah mereka mendiskusikan berita yang viral itu, yang kemudian mereka pun tidak percaya. Tiba-tiba muncul pribadi yang asing, yang lain, yang bersama dengan mereka yang kita kenal. Itulah Yesus. Di dalam perjalanan kemudian Yesus berkata kepada dua pria itu. Perkataan yang keras yang Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya. Kemudian Yesus mengatakan, bukankah Mesias harus menderita, masuk dalam kemuliaannya. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara perhatikan berita yang sama bukan? Ada sebuah pengajaran, sebuah reminder dari firman yang diberikan kepada orang-orang yang bimbang, orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga, bagaimana kisah dengan para murid Yesus pria-pria itu? Kisah yang sama kita menemukan bahwa kemudian di sana Yesus menjumpai mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus kepada pria-pria yang kebingungan itu. Inilah perkataanku. Perkataan Yesus yang telah kukatakan kepadamu. Anda perhatikan kalimatnya sama dengan para wanita yang diterima bukan? Seolah mengatakan ingat Yesus pernah ngomong apa? Sekarang Yesus mengatakan kamu ingat perkataanku. Aku udah pernah ngomong loh sama kamu. Ayat 45 katakan lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Kata Yesus kepada mereka, semua membaca, 2, 3. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sudah jelas sekali. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang percaya itu, sekarang mereka menerima firman, menerima pengajaran yang di-refresh kembali. Orang yang tidak tahu, sekarang mereka boleh jadi tahu, jadi ngerti. Ini pola yang kemudian diulang di dalam kisah, dalam cerita pasal 24. Yang terakhir, pola apa yang muncul dalam kisah yang ditulis oleh tabib Lukas? Saya ulang, pertama, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak percaya fakta kebangkitan. Kedua, orang-orang itu kemudian disadarkan, dicelikkan, dibuat mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Yang ketiga, pola apa yaitu akhirnya semua menerima pengutusan dari Yesus. Bapak Ibu sekalian, para wanita, setelah mereka menemukan fakta kubur kosong dan malaikat memberikan sebuah pengajaran yang mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus pernah katakan kepada mereka. Ayat 9 berkata, dan setelah kembali dari kubur, para wanita itu menceritakan semuanya itu. Tanpa sadar, mereka menjadi utusan-utusan, menjadi saksi-saksi yang menyuarakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami, dan apa yang mereka percaya itu. Mereka menceritakannya. Sama halnya dengan 2 murid yang pulang kampung ke Emmaus, Bapak Ibu sekalian. Alkitab mencatat di dalam perjalanan yang panjang itu, karena tengah malam, karena malam hari, Emmaus belum tercapai. Karena suasana malam mungkin situasi berbahaya, maka mereka memutuskan singgah di penginapan. Mereka bermalam, katakan di hotel. Tetapi sebuah kisah yang mengejutkan. Setelah 2 pria itu sadar bahwa orang yang berbicara adalah siapa. Bahwa berita itu adalah berita yang mengejutkan dirinya. Bahwa Yesus itu bangkit. Alkitab mengatakan, lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Pertanyaannya, kapan mereka kembali ke Yerusalem? Malam itu juga. Saudara bayangin, mereka pulang ke Emmaus perjalanan panjang, karena malam hari, situasi berbahaya, rawan, mereka memutuskan transit. Tetapi setelah mereka tahu, mereka paham, mereka percaya Yesus bangkit. Di tengah gelapnya malam, gak soal bahaya atau tidak bahaya. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Menjadi saksi-saksi yang menceritakan kebangkitan Yesus. Hal yang sama dengan 11 pria yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ayat 48, setelah Yesus menjelaskan pengajaran yang di-refresh kepada mereka. 48 Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mulai mengerti. Oh, ini loh background-nya. Dari orang-orang yang tidak paham, dari orang-orang yang tidak percaya itu, setelah disadarkan, dicelikan, mereka mulai mengerti bahwa Yesus bangkit. Dan pada akhirnya Yesus kemudian mengutus mereka. Izinkan saya berhenti sampai sini dan saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh merefleksikan apa yang kita boleh bawa pulang dari kebenaran firman malam hari ini. 3 hal saya mau bagikan pada saudara. Saudara, yang pertama, kita tahu sama-sama bahwa mereka adalah orang-orang yang bingung, orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara hari ini, bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia pernah mati, namun dia bangkit. Amin. Wah, kita percaya. Kita beda dengan mereka, betul.
Saya ulang sekali lagi, kalau mereka nggak percaya, mereka nggak paham, perlu diajar. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang paham. Kita beriman pada Yesus yang mati, yang bangkit. Saya tidak meragukan iman saudara. Anda yang berada dalam ruangan ini semua adalah orang-orang yang beriman dan betul-betul percaya pada Yesus yang demikian. Tapi mohon maaf, izinkanlah saya melontarkan satu pertanyaan kepada saudara yang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit itu. Pertanyaan pertama. Adakah relevansi kematian, kebangkitan Kristus bagi dirimu? Saudara jangan hanya mengatakan saya percaya Yesus mati, Yesus bangkit. Pertanyaannya apakah kebangkitannya, kematiannya itu punya dampak, punya pengaruh besar. Jangan berhenti hanya sekedar saya percaya kok, saya tahu saya beriman. Tetapi apakah kematian, kebangkitannya itu menggerakkan hidup kita? Itu sebabnya sebuah pertanyaan yang saya katakan pada saudara malam hari ini adalah apa? Setelah kita dihidupkan oleh Injil, bukankah Anda dan saya dulu adalah orang-orang yang mati dalam dosa? Kita dikuasai oleh dosa. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus pasal kedua, dahulu kamu adalah mati. Kita mati, saudaraku. Mati dalam dosa. Kita putus hubungan dengan Tuhan, kita mati. Tetapi yang mati itu dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Itulah Yesus yang mati dan bangkit. Itulah Injil. Itu sebabnya setelah Anda dan saya dihidupkan oleh Injil. Jangan hanya berhenti saya percaya Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi seharusnya kita digerakkan oleh Injil itu. Kuasa kematian, kebangkitan Yesus menggerakkan kita untuk hidup bagi Tuhan. Karena waktu saya tidak akan mengupas apa artinya hidup digerakkan oleh Injil. Tapi sederhananya, jangan puas berhenti saya tahu Yesus mati dan bangkit bagi saya. Tetapi harusnya Injil yang kita beritakan itu. Injil yang menghidupkan kita. Memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Saudara yang kedua, para murid, para wanita yang tadi kita bahas, mereka adalah orang-orang yang menerima pengajaran. Pengajaran yang di-refresh kembali, yang disegarkan dalam ingatan mereka. Sekali lagi saya mengatakan pada saudara, mungkin saudara adalah orang yang berbeda dengan mereka. Mereka adalah orang yang tidak paham, sehingga perlu diajar. Tetapi saya tahu jemaat GKI pada umumnya adalah orang-orang yang telah menerima pengajaran. Saya ulang, jemaat GKI pada umumnya adalah orang-orang yang suka belajar firman. Amin? Iya. Jemaat yang saya layani, waduh. Mereka suka dengan khotbah yang, kata anak muda yang daging semuanya. Kalau khotbahnya terlalu dangkal, mereka mengatakan pendetanya enggak persiapan. Wah, luar biasa ya. Kita senang punya jemaat seperti itu. Saya tahu hampir seluruh GKI kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menerima pengajaran. Mereka punya pemahaman yang bagus. Mereka suka belajar. Belajar doktrin, belajar teologi, belajar apologetik, belajar teknik-teknik, mengabarkan Injil. Semua dia pelajari. Saya katakan itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Tetapi perhatikan kalimat ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Murid Kristus bukan hanya belajar, namun melakukan apa yang dipelajari. Kita kenal amanat agung yang kemudian ditinggalkan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, baptislah. Yang ketiga apa? Ajarlah, belajar, diajar, ada pengajaran. Bagus, ajarkan doktrin Allah, ajarkan teologi yang benar, ajarkan doktrin yang solid. Betul, saudaraku. Pertanyaannya, apa yang Yesus katakan terkait dengan ajarkanlah? Matius 28 ayat 20, Yesus berkata,
ajarkanlah mereka. Halo? Melakukan. Ya, Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan. Jadi artinya apa? Bukannya belajar. Tetapi apa yang kamu pelajari, lakukan itu. Ini yang kedua. Saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir ketiga, Tuhan ingin pada akhirnya kita adalah orang kemudian memberitakan kabar baik. Kita menyampaikan kabar baik itu kepada dunia. Saudara-saudara para murid, orang-orang kita ceritakan tadi yang kita telah bahas, mereka kemudian menyampaikan kabar baik itu. Saudara-saudara sekalian, bukankah inilah menjadi inti daripada kekristenan? Kita menyampaikan Injil, kematian, kebangkitan Kristus, berita pertobatan, berita pengampunan dosa yang harusnya disuarakan sepanjang zaman. Saudara-saudara sekalian, satu ayat belum kita sempat kupas karena waktu, ayat yang ke-49 bagian bawah. Dia bukan hanya mengutus kita, tapi luar biasa. Kemudian dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Saya simpulkan khotbah malam hari ini, bagaimana Anda dan saya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pertama-tama, hidup kita perlu digerakkan lebih dahulu oleh Injil. Biarkan kuasa Injil itu mendobrak, mendorong kita, menggerakkan hidup kita tiap-tiap hari. Dan kita mohon bila kita boleh belajar firman, melakukan firman, sekalipun kita up and down, kita gagal, kita jatuh berkali-kali, tapi lakukan terus-menerus. Dan pada akhirnya kita diutus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya tutup renungan ini dengan sebuah kalimat. Sebagian besar orang dunia tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Setuju dengan saya? Anda ke mall, Anda ke plaza, mereka suka hang out, suka kopi-kopi, suka jalan-jalan. Kita bawa mereka ke gereja, belum tentu mau datang. Pertanyaannya, siapakah yang membawa mereka, membawa kabar baik kepada mereka? Bersama dengan saya yang paling bawah membaca, yang warna biru, 2, 3. Ganti kata saya. 1, 2, 3. Sayalah yang harus pergi ke dunia pada hari kerja. Inilah saksi Kristus. Siapa saya? 1, saya adalah orang yang hidupnya digerakkan oleh Injil. Bukan cuma tahu, bukan cuma saya percaya. Tapi kematian kebangkitan Yesus itu mengubah, mentransform, mendorong saya. Saya mencintai firman, saya membaca, saya merenungkan, saya terus lakukan. Di sanalah kita adalah orang-orang yang siap menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Kami merindukan gereja yang mulia, yang misioner, bukan sebuah slogan, sebuah visi yang tertempel di dalam buku tata gereja. Bukan dicantumkan dalam dinding-dinding ruang-ruang rapat majelis, di dalam dinding-dinding gereja. Tetapi sebuah visi yang menggerakkan setiap kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Ya Tuhan, tidak mungkin kami menahan kabar baik ini kepada dunia yang membutuhkannya. Itu sebabnya kami mohon di bawah pencerahan firman-Mu malam hari ini. Pertama-tama kami minta Tuhan, biarlah kuasa Injil mentransform, menggerakkan hidup kami ya Tuhan. Berikan kami desire untuk boleh mencintai firman, melakukan firman. Maka kami dimampukan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kami boleh menjadi saksi yang efektif. Dimulai dari keluarga kami, dunia sekitar kami, lingkungan kami, tempat kami bekerja, gereja, lingkungan di mana kami eksis, bahkan dimanapun saja. Kami menjadi saksi kerajaan Tuhan. Terima kasih, mohon berkat-Mu kepada seluruh jemaat. Kiranya firman yang telah ditaburkan benih Injil ini boleh bekerja di dalam hati kami. Menumbuhkan, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.